semenjak diluncurkannya pertama kali untuk masyarakat umum pada tanggal 30 April 2022 lalu. Film KKN Desa Penari telah mampu berkali-kali memecahkan rekor perfilman di Indonesia. Diawali dengan penjualan tiket secara pre-sale yang mencapai ratusan ribu lembar. Kemudian dilanjut dengan mendapatkan jutaan penonton hanya dalam beberapa hari saja. Sampai terakhir update-nya setahu gue, kalau gue nggak salah ya, ada sekitar kurang lebih 7 juta pasang mata yang telah menonton film tersebut. Gila gak sih? Dan fun fact-nya nih, film KKN Desa Penari juga mendapatkan beberapa rekor, yaitu adalah rekor film Indonesia terlaris sepanjang masa. Kemudian yang kedua adalah rekor film horor Indonesia terlaris sepanjang masa. Gila nggak? Sepanjang masa loh ini. Nah, buat kalian semua yang belum tahu ya, tapi kayak nggak ada orang yang nggak tahu sih, karena ini cukup viral gitu ya. Yang mana dari cerita yang ditulis oleh akun Twitter Simple Man di platform media sosial Twitter. Di Twitter kala itu juga cukup ramai ya, dan banyak sekali gitu loh orang-orang yang mempertanyakan tentang kebenaran dari cerita tersebut gitu. Karena memang si Simple Man ini nulisnya cerita itu bener-bener sangat runtut gitu ya, bener-bener sangat ngebawa kita ke dalam sebuah dimensi gaib gitu mungkin. Jadi sangat-sangat penasaran gitu, jadi sangat kayak menikmati aja gitu. Nah, karena di Twitter itu cukup rame, maka akhirnya dibuat nih film, dan kemarin juga sempat meledak juga gitu. Inti dari kisah tersebut sebenarnya sih menceritakan bahwa ada sekelompok mahasiswa dan mahasiswi yang melakukan KKN di suatu desa. KKN itu kegiatan dari perkuliahan ya, kuliah kerja nyata gitu. Jadi mahasiswa dan mahasiswi turun ke desa untuk berguna bagi masyarakat lah, intinya seperti itu. Nah, namun entah sengaja ataupun tidak, salah satu mereka itu melanggar etika di desa tersebut. Kan ada peribahasa di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung gitu loh. Di setiap daerah itu pasti punya suatu nilai atau norma yang benar-benar dihormati oleh masyarakat sekitar ya. Dan untuk beberapa daerah itu sangat-sangat masih saklek dan pokoknya jangan dilanggar gitu. Karena kalau lo langgar, lo akan dapat masalah dan sebagainya. Ternyata hal inilah yang dialami oleh kelompok KKN tersebut. Ketika salah satu dari mereka yang sudah melanggar tentang pantangan tersebut, alhasil kelompok KKN tersebut diteror oleh makhluk gaib yang menghuni desa tersebut. Dan yang paling epicnya lagi nih, salah satu dari mereka itu jiwanya diculik oleh siluman setengah manusia dan setengah ular, dan dibawa ke istana siluman tersebut untuk istilahnya menebus kesalahannya lah ya. Dan siluman ular tersebut bernama Badarawuhi. Nah, sebenarnya ini perbuatan dari si Badarawuhi sih. Sosok Badarawuhi ini nih yang benar-benar jadi sorotan gue gitu. Kalau gue baca ceritanya waktu itu ya, ini adalah sosok yang sangat-sangat overpower gitu ya, dan menyeramkan gitu ya, karena dia siluman gitu. Namun nih, dibalik sosok yang sangat menyeramkannya itu, ternyata Badarawuhi adalah siluman ular yang memiliki paras yang sangat-sangat cantik. Kalau kebayang siluman itu kan pasti kayak menyeramkan gitu ya, tinggi, besar, bertaring, matanya satu gitu. Itu Dajjal kayaknya. Tapi siluman yang satu ini, itu dia memiliki paras yang cukup cantik gitu. Walaupun setengah badannya tuh manusia dan setengah badannya lagi tuh ular gitu. Nah, dari situlah gue iseng aja nih, karena penasaran gitu ya. Ada gak sih siluman ular yang cantik lagi selain Badarawuhi di seluruh dunia gitu? Dan ternyata ada dong. Nah, siapa aja tuh? Setelah gue searching nih, dan setelah gue kumpulin, ada kurang lebih sekitar 5 siluman ular tercantik yang tersebar di seluruh dunia dengan berbagai macam legendanya masing-masing ya pastinya. Oke, langsung aja kita bahas. Yang pertama adalah satu siluman setengah ular dan manusia yang berasal dari Indonesia. Badarawuhi adalah siluman ular cantik yang diceritakan dalam cerita KKN Desa Penari. Siluman yang satu ini digambarkan sebagai wanita yang sangat-sangat cantik dan piawai dalam menari. Ia mencari jiwa-jiwa manusia yang mudah dipengaruhi untuk dijadikan budak penarinya, dan juga sebagai ayah dari anak-anaknya. Dan fun fact-nya nih, sekali melahirkan, siluman tersebut dapat mengelahirkan ribuan ular gaib. Ini kayak pabrik. Fuck. Jadi emang si Badarawuhi ini suka banget ya kayak jiwa-jiwa manusia gitu loh. Apalagi based on cerita di KKN Desa Penari itu kan salah satu siapa gue nggak tahu melakukan kesalahan dan akhirnya jiwanya diculik gitu ya. Jadi saran gue sih, kalau dimanapun kalian berada, sholawat harus selalu dilafazkan ya, walaupun hanya dalam hati. Ya, untuk menjaga sesuatu hal-hal yang tidak
kita inginkan seperti ini ya. Sesuatu hal yang gaib ini kan kadang secara visual kita tuh nggak tahu gitu, tapi untuk beberapa orang percaya gitu, dan itu ada. Oke, lanjut, yang kedua adalah Nyi Blorong. Nyi Blorong adalah sosok legenda Indonesia yang sudah dikenali sejak lama. Sosok Nyi Blorong berwujud wanita yang sangat cantik dari pinggang ke atas dan bersosok ular dari pinggang ke bawah. Jadi kayak badan lo ini manusia gitu, tapi ke bawahnya kaki lo tuh ular gitu. Ngeri juga ya. Ia dikatakan sebagai panglima terkuat milik Kanjeng Ratu Kidul, penguasa pantai selatan. Nyi Blorong dikatakan bisa mendatangkan kekayaan bagi siapa saja yang mau bersekutu dengannya. Ia bisa memberimu sisinya yang berupa serpihan emas. Namun ia juga akan meminta bayaran tumbal nyawa sebagai imbalannya. Jadi memang ada sebuah cerita gitu ya, yang mana kalau gue nggak salah denger itu adalah pesugihan Nyi Blorong gitu. Jadi secara teknis di rumah lo harus menyediakan satu buah kamar gitu ya. Sebelumnya udah bersekutu dulu nih sama Nyi Blorong gitu kan. Nah, di kamar tersebut setiap 1 bulan sekali, tepat di jam 12 malam, lo harus stay di sana tuh, di kamar tersebut. Tergantung perjanjiannya gitu ya. Di sana lo melakukan sebuah ritual, entah ritualnya seperti apa gitu ya. Sampai dengan ritualnya selesai, lo akan diberikan satu sisi emas dari Nyi Blorong tersebut gitu. Tapi pantangannya adalah, dari cerita yang pernah gue denger, itu nggak boleh dijual langsung gitu loh sebelum ritualnya itu selesai gitu. Entah itu berapa bulan, berapa tahun, itu tergantung kesepakatan kali ya. Gue nggak tahu secara detailnya seperti apa gitu ya. Itu adalah salah satu pesugihan untuk mendapatkan kekayaan gitu. Tapi kalau kalian mungkin penasaran, kalian bisa cari tahu aja ya langsung kepada orang yang emang concern di sana gitu. Kita lanjut yang ketiga ya. Ada Echidna. Echidna adalah seekor monster setengah wanita dan setengah ular yang biasa tinggal sendirian di dalam gua, berdasarkan mitologi Yunani. Ia adalah pasangan seekor monster menyeramkan yang bernama Typhon dan ibu dari segala macam monster. Gila ya, ini gimana sih? Melahirkan banyak monster tapi sebagai sosok yang sangat cantik gitu. Echidna digambarkan sebagai sosok wanita yang sangat-sangat cantik dan suka memakan daging manusia. Aduh, males banget semua. Lo bayangin aja nih, lo kenal seseorang gitu ya, cewek yang cantik, tapi ternyata setelah lo ulik secara lebih mendalam gitu ya, ternyata dia suka daging manusia kan. Aduh, ilfil banget kan lo sih. Kemudian kita lanjut, yang keempat adalah Lamia. Lamia adalah mitologi Yunani lainnya yang berwujud siluman ular yang sangat cantik juga. Dalam mitologi ini dikatakan Lamia merupakan gadis yang berubah menjadi monster pemakan anak-anak. Dalam mitologi Yunani tersebut, Lamia juga merupakan sosok siluman ular yang cukup menawan juga ya gitu. Karena dalam cerita tersebut juga si Zeus gitu ya, dewa para dewa-dewa itu tertarik kepada Lamia, dan Zeus itu berencana untuk menemui Lamia dalam cerita Yunani tersebut ya. Tapi sebelum hal tersebut terjadi gitu, istri dari Zeus, Hera, itu mengetahui niat dari si Zeus gitu. Alhasil Hera ini mengutuk si Lamia gitu. Ini mengutuk atau apa ya? Si Lamia tuh dibuat tidak bisa tidur gitu oleh Hera gitu, karena kecemburuan Hera ketika Zeus ingin menemui si Lamia gitu. Karena Lamia ini adalah sosok siluman yang sangat cantik gitu loh. Dan notabene si Zeus ini adalah pria hidung belang gitu lah. Karena siapa aja disikat tuh si Zeus ya. Jadi punya niatan untuk menjalin silaturahmi mungkin ya kepada Lamia gitu. Tapi si Hera sudah terlanjur cemburu gitu karena ulah dari suaminya tersebut. Kita lanjut, yang terakhir adalah Pai Su Chen. Ini ejanya gimana sih? Nah, kalau lu adalah anak di tahun 90-an, lu pasti inget lah dengan kisah legenda ular putih ya yang ditayangkan di TV nasional gitu. Pai Su Chen ini adalah seekor siluman ular putih yang bermimpi untuk menjadi seorang dewa. Seorang dewi kali ya, karena cewek kan. Ia adalah seekor siluman yang memiliki paras yang cukup cantik yang turun ke dunia manusia gitu. Karena menurut ceritanya juga siluman tersebut harus turun ke dunia gitu untuk menjalankan beberapa tes gitu ya istilahnya, agar dia bisa menjadi seorang dewi. Nah, itulah 5 legenda siluman ular cantik yang ada di seluruh dunia. Nah, gimana nih? Kalian tertarik pada yang mana nih? Dan kayaknya siluman itu adalah sosok yang tidak pernah nyakitin gitu loh. Percuma juga lo punya cewek yang cantik banget tapi tiap hari makan hati mulu kan, fuck aja gitu loh.
Ya udahlah, sekian video hiburan kali ini dari gue. Dan sebenarnya asal kalian tahu aja nih, dari beberapa sosok yang sudah gue angkat tadi, mereka sebenarnya memiliki kisah legendanya masing-masing. Legenda yang cukup besar lah ya, yang sudah dipercayai dari lapisan masyarakat yang tinggal di sana gitu. Ya mungkin sometime gue bakal ngebahas lagi lah ya. Seperti legenda Pei Shu Chen, siluman ular putih tersebut ternyata itu memiliki kisah yang sangat-sangat menyedihkan gitu ya, perihal percintaannya. Mungkin dari sana kalian bisa mengambil hikmah atau apapun lah ya. Perihal percaya atau enggak, perihal itu nyata atau enggak, it is two different thing. Yang penting apa yang bisa kalian dapat dari sana. Menurut gue sih itu sih. Dengan gue Rian, see you on the next video. Bye.